Kubu Paslon 01 dan 03 telah menyerahkan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Masing-masing kubu optimis MK akan mengabulkan permohonan pemohon untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Tim hukum pemohon pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, serta pasangan terkait Prabowo Gibran menyerahkan berkas kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Tim kuasa hukum Paslon 01 dan 03 meyakini MK akan mengabulkan permohonan pemohon untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan ini, tim hukum Anies Muhaimin juga memasukkan 35 bukti tambahan untuk memperkuat dalil-dalil adanya pelanggaran dalam penetapan pasangan calon presiden. Yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos, kemudian netralitas pejabat kepala daerah. Sementara itu pihak terkait yakni Prabowo Gibran yang juga menyerahkan kesimpulan meyakini MK akan mengesahkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Menurut tim kuasa hukum Prabowo Gibran, apa yang disampaikan pemohon dalam persidangan hanya asumsi belaka. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Masih di hari yang sama, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud juga telah menyerahkan kesimpulan persidangan. Mereka mengajak masyarakat untuk sama-sama berdoa agar majelis hakim yang bersidang terkait perselisihan hasil pemilu presiden 2024 bersikap bijak dalam memutuskan. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Mahkamah Konstitusi terkait hasil putusan. Terlebih, ini jadi momen MK untuk memulihkan kepercayaan publik pasca putusan MK nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme. Membangun satu dinasti, ya, kekuasaan yang menurut kami, ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magni Suseno. Akan terbuka. Sidang sengketa Pilpres yang sudah dimulai sejak 27 Maret lalu akan memasuki agenda kesimpulan pada 22 April mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.